Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sampai pada materi terakhir dari daurah syar'iyyah yang ke-8 ini bersama sekarang dengan Ustadz Fandi Abu Syarifah. Kaifahalukum Ustadz? Sudah bersama kita? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Baik, beliau sudah ada bersama kita dan beliau adalah founder dan pemilik dari Fawaid Syafi'iyah, lembaga sementara online ya Ustaz ya. Nah, Lembaga Ustaz. online untuk pendidikan fikih terutama fikih madhab Syafi'i. Nah, beliau sudah cukup lama itu Ustaz, Fawaid Syafi'iyah dari kapan tuh Ustaz ya? Yang untuk belajar 2022. dari 2022 ya teman-teman, dan alhamdulillah saya lihat juga ada puluhan PDF dibagikan itu ya di Telegramnya, teman-teman bisa download di situ. Di Telegram beliau cukup aktif dan juga di Instagram, di Facebook pribadi beliau juga ya. Teman-teman yang tertarik dalam bidang fikih bisa istifadah, ngambil faedah-faedah yang sudah beliau kumpulkan dari kitab-kitab para ulama. Baik Ustadz, insya Allah kita akan membahas 4 rukun Islam, yaitu salat, puasa, zakat, dan haji sama Ustadz Fandi insyaallah taala. Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Ubaidillah atas kesempatan dan waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad istafa lil khairu khalqihi wa syarrafa. Wa afdhalus salati wassalamu ala nabi afdhalil anami. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina kullihim wa hisbihi wa ba'du. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل به وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwan al-akhwat sekalian dan asatidzah azani Allah wa iyyakum. Dari sesi yang pertama ini kita akan membahas terkait fiqh taharah. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan coba mengulas sedikit tentang al-madkhal atau pengantar ilmu fikih. Pengantar yang cukup ringkas sebagai penjelas tentang gambaran secara umum apa itu ilmu fikih, kemudian apa saja pembahasannya, apa hukum mempelajarinya, dan apa buah mempelajarinya. Kita awali teman-teman dari makna ilmu fikih itu sendiri. Ilmu fikih atau fikih ya ditinjau dari syariat, ditinjau secara syariat. Maknanya apa ditinjau secara syariat ini? Maknanya adalah ketika kita menjumpai kalimat fikih atau menjumpai kalimat faqih atau kalimat tafaqqaha atau yatafaqqahu atau kata-kata yang terkait dengan fikih di dalam syariat, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun hadis, maka maknanya adalah pemahaman terhadap ilmu agama secara umum. Tidak terbatas pada satu ilmu saja, tapi pada seluruh ilmu agama, baik itu ilmu aqidah ataupun ilmu fikih ataupun ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Misalnya ketika kita mendengar hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dibuat fikih atau dia akan diberikan fikih, diberikan pemahaman terhadap agama. Maka makna fikih di sini atau makna pemahaman di sini adalah pemahaman terhadap seluruh ilmu agama. Tidak terbatas pada ilmu fikih yang kita kenal sekarang. Nah ini. Kemudian yang menjadi pembahasan kita ini adalah fikih secara istilah. Maknanya fikih menurut kalangan para fuqaha atau para ahli fikih. Apa pengertian fikih menurut para fuqaha atau ahli fikih? Pengertian fikih adalah sebuah ilmu khusus yang membahas tentang hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syariat terkait dengan amalan seorang mukallaf. Amalan seorang mukallaf, amalan seorang yang sudah akil, sudah berakal dan baligh. Ini. Jadi hanya terbatas pada hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Ya, keluar darinya pembahasan tentang akidah, ya, tentang akidah karena akidah terkait dengan amalan hati, tidak terkait dengan amalan badan. Ya. Jadi kalau secara istilah atau istilah para fuqaha, maka pengertian fikih ini lebih mengkerucut, lebih mengkerucut. Taib. Kemudian pembahasannya.
pembahasan ilmu fikih ini para fuqaha membaginya menjadi tema besar. 4 tema besar. Yang pertama tentang fikih ibadah yang akan kita khatamkan dalam 2 hari ke depan. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang fikih muamalah yang di dalamnya terdapat fikih jual beli, fikih sewa menyewa, termasuk di dalamnya fikih tentang mawarith, ya, fikih tentang hibah, tentang wakaf, itu secara umum dibahas di fikih muamalah. Kemudian berikutnya fikih keluarga, secara umum terdapat 2 tema besar di sana, fikih nikah dan fikih tolak. Kemudian yang terakhir fikih jinayat yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang hudud, tentang hudud hukuman bagi orang-orang yang berbuat kriminal. Kemudian juga ada fikih tentang fikih qada atau fikih peradilan. Dan ditutup dengan fikih tentang persaksian atau syahadah. Yang mana ini tercakup dalam pembahasan fikih jinayat. Nah, ini 4 tema besar dalam ilmu fikih. Yang mana tema besar ini secara runut itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya, fikih ibadah ini yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia. Kemudian karena fikih ibadah ini juga terikat ya dengan pembahasan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Kemudian setelah itu fikih muamalah, hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Fikih keluarga, kemudian fikih jinayat. Taib. Kemudian apa hukum mempelajari fikih, teman-teman? Apa hukum mempelajari fikih? Nah, hukum mempelajari fikih ini terbagi menjadi 3. Ada kalanya mempelajari fikih itu hukumnya fardu ain. Maknanya wajib bagi setiap personal untuk mempelajari ilmu fikih tersebut. Nah, pertanyaannya, ilmu fikih yang bagaimana? Nah, ilmu fikih yang sifatnya fardu ain ini adalah yang diwajibkan atau pada hal-hal yang diwajibkan atas seseorang di waktu itu juga. Artinya dibutuhkan setiap waktu ya bagi seorang yang sudah baligh. Apa saja itu? Ya, mencakup fikih terkait toharoh, sholat, dan hal-hal yang diwajibkan atas seseorang di waktu itu juga. Seseorang yang sudah wajib untuk menunaikan zakat, maka wajib baginya untuk belajar fikih zakat. Seseorang yang sudah mampu untuk berhaji, maka sudah wajib mempelajari fikih terkait haji. Begitu pula dengan seseorang yang berkecimpung dalam dunia muamalah, maka juga wajib mempelajari fikih-fikih terkait muamalah, jual beli dan semisalnya. Adapun ilmu fikih yang belum diwajibkan seorang hamba pada waktu itu juga, maksudnya wajibnya itu masih nanti ya, wajibnya belum belum saat ini wajibnya, maka nanti hukumnya masuk yang kedua, fardu kifayah ya, pada hal-hal yang belum diwajibkan atas seorang muslim. Misalkan tadi kita ambil contoh, misalkan zakat, seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat karena tidak memiliki harta yang mencapai nisab misalkan, maka belum wajib secara ain untuk mempelajari fikih zakat. Wajibnya kapan? Wajibnya nanti ketika sudah mampu. Ya, wajib secara ain ya. Tapi secara kifayah, fardu kifayah ini maknanya kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, maka yang lainnya ini gugur kewajibannya, disunahkan. Ya. Ini yang tingkatannya fardu kifayah. Nah, tingkatan fardu kifayah ini teman-teman, tingkatan yang fardu kifayah ini sampai seseorang bisa naik sampai derajat bisa memberikan fatwa atau mufti. Ya, jadi tingkatan maksimalnya sampai bisa menjadi mufti, menjadi orang yang bisa memberikan fatwa kepada masyarakat. Karena dalam satu wilayah, satu balad ya, satu wilayah, satu daerah, ini wajib ada satu orang yang bisa memberikan fatwa kepada masyarakat. Sehingga hukum pelajari fikih secara menyeluruh ya, secara menyeluruh dari setiap bab ini hukumnya fardu fardu kifayah. Tapi bagi setiap personal atau yang wajib atas setiap hamba, setiap muslim itu adalah yang sifatnya fardu ain, yang mana 2 bab yang paling pokok ya, ini bab sholat dan bab toharoh. Nah, yang adapun yang terakhir yang sifatnya sunnah, ini pada hal-hal yang di atas kadar fardu kifayah, seperti mempelajari fikih terkait perselisihan di antara para ulama, mempelajari dalil-dalilnya, kemudian bagaimana cara mentarjih antara satu dalil dengan yang lainnya, itu masuk dalam kategori sunnah. Kategori sunnah. Kemudian buahnya, apa buah mempelajari ilmu fikih? Ya,
Dengan mempelajari ilmu fikih dan memahaminya, maka seseorang akan bisa melaksanakan perintah Allah, apa yang Allah syariatkan, dan menjauhi apa yang Allah larang atas landasan ilmu, atas landasan ilmu. Dan ini adalah asas dari ketakwaan. Takwa itu adalah dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini adalah wasilah seseorang bisa menggapai ketakwaan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, Ibnu Al-Jauzi mengatakan dalam Sayyidul Khatir, fadilatus syai'i atau an-nadhur ila fadilatis syai' atau man nadhara ila fadilatis syai' atau a'dhamu dalilin ala fadilatis syai' an-nadhru ila thamarati. Ya. Salah satu bukti atau salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan sesuatu itu melihat thamarati, melihat buahnya. Dan waman nadhara ila thamaratil fikhi, waman nadhara ila thamaratil fikhi alima annahu min afdhalil ulum. Barang siapa yang memperhatikan buah dari ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini adalah wasilah dari ketakwaan, maka dia akan tahu bahwa ilmu fikih itu adalah sebaik-baik ilmu. Tentunya setelah ilmu akidah. Kalau ilmu akidah ini terkait dengan bagaimana akidah seseorang ini bisa benar, maka ilmu fikih ini terkait dengan bagaimana ibadah seseorang ini benar. Bagaimana ibadah seorang ini benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian metodologi mempelajari fikih. Terdapat dua metodologi dalam mempelajari fikih. Yang pertama, fiqhul masail. Yang kedua, fiqhul dalail. Apa bedanya? Kalau fiqhul masail ini, kita mempelajari fikih melalui kitab-kitab fikih yang menghimpun permasalahan fikih beserta hukum-hukumnya. Jadi permasalahan langsung dijelaskan hukumnya. Seperti misalkan mempelajari fikih melalui Mukhtasar Abi Syuja atau Al-Yaqut An-Nafis atau Zadul Mustaqni dalam fikih Hambali ataupun Manhajus Salikin ataupun Ad-Durar Al-Bahiyah dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua atau jalur kedua itu jalur fikih dari fikih dalail. Apa maknanya mempelajari fikih melalui kitab-kitab yang menghimpun ayat-ayat ataupun hadis-hadis terkait hukum-hukum fikih yang ditulis oleh para ahli hadis atau para fuqaha. Seperti apa? Seperti Bulughul Maram. Karangan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu pula Imdatul Ahkam. Karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Al-Muharrar dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Termasuk mempelajari ilmu fikih dari kitab-kitab sahih ataupun kitab-kitab sunan ya pada pembahasan ilmu fikihnya. Nah, ini dua jalan yang bisa ditempuh dalam belajar ilmu fikih. Namun, ketika ditanya mana yang lebih didahulukan, sebelumnya ketika seseorang bisa menggabungkan keduanya, maka itu yang lebih baik. Menggabungkan fikih masail dengan fikih terkait dalil-dalil. Namun bila seseorang tidak mampu mempelajari keduanya, maka yang lebih diutamakan adalah dengan fikih yang pertama, dengan fikih masail. Karena seseorang mempelajari fikih tujuannya adalah agar bisa mengetahui hukum Allah sesuai dengan penjelasan para fuqaha atau para ulama. Ya. Dan itu bisa ditempuh secara cepat, secara langsung dengan mempelajari kitab-kitab fikih. Karena kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang berisi masail, itu seseorang langsung akan disuguhkan permasalahan langsung dengan hukumnya. Walaupun mungkin beberapa matan itu tidak dicantumkan dalilnya, karena memang fokus fokus pemula seperti kita, itu adalah memahami fikih secara benar. Memahami permasalahan fikih beserta hukumnya secara benar. Itu tahapan awal dalam belajar fikih. Adapun tahapan kedua itu nanti kita memahami dalilnya. Baru tahapan terakhir yang ditempuh seseorang dalam mempelajari fikih itu memahami khilaf dalam permasalahan tersebut. Nah, jadi urutannya tiga ya. Mempelajari fikih yang pertama adalah memahami permasalahannya dengan benar, tanpa dalil dan tanpa khilaf. Baru kemudian naik ke tingkat berikutnya, seseorang mempelajari dalil-dalil dari setiap masail itu, setiap masalahnya. Baru yang terakhir naik ke tingkat paling atas itu mempelajari fikih terkait perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan para ulama beserta bagaimana cara mentarjihnya. Nah, oleh karena itu kita perhatikan kitab-kitab fikih yang diperuntukkan pemula, kita tidak menjumpai di sana dicantumkan banyak dalil. Bisa jadi nggak ada dalil sama sekali. Bukan berarti nggak ada dalilnya, tapi dalilnya itu ya tidak dicantumkan. Ya, tidak dicantumkan untuk level pemula. Adapun nanti dicantumkan di level berikutnya atau di kitab-kitab yang menghimpun syarah dari kitab tersebut atau penjelasan dari kitab tersebut.
Nah, nantinya itu juga akan menjadi metode kita dalam daurah ini. Kita akan fokus menyebutkan permasalahannya saja beserta hukumnya. Namun bila ada khilaf terkait permasalahan tersebut, kita akan sebutkan mungkin khilaf yang ringan saja. Khilaf pada permasalahan yang paling masyhur saja. Tidak semua permasalahan kita sebutkan khilafnya ya. Karena daurah kita hanya 2 hari dan satu sesi ini membahas satu bab besar. Nanti kalau kita sebutkan dalil-dalilnya, khilaf-khilafnya, ini nggak akan sampai ya. 5 sesi pun nggak akan sampai kita membahas bab toharoh. Baik, jadi metode kita di awal ini saya jelaskan bahwa kita menfokuskan pada penjabaran masalah. Teman-teman yang penting paham masalahnya dulu, plus bagaimana menghukuminya dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Adapun dalil ataupun khilaf terkait masalah tersebut itu nanti kita jelaskan di daurah yang lainnya mungkin insya Allah. Baik, kita awali dari pembahasan Thaharah. Sebagaimana kita sampaikan tadi, fikih itu diawali dengan pembahasan fikih ibadah. Dan ibadah yang paling penting dan wajib atas setiap orang ketika balik adalah sholat. Dan sholat ini diantara syarat paling penting dan harus dipenuhi sebelum sholat itu ditegakkan adalah toharo atau bersuci. Sebenarnya syarat sholat itu banyak. Syarat-syarat sah sholat itu banyak. Tetapi syarat yang paling penting dan pembahasannya cukup panjang itu adalah tentang toharo atau bersuci. Nah, bersuci ini, teman-teman, pembahasannya itu ada dua subbab besar. Ya, ada 2 tema besar. Yang pertama, toharo atau bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Apa beda hadas dengan najis? Ya, kalau najis itu sesuatu yang nampak ya, sesuatu yang nampak. Kalau hadas itu lebih kepada sifat. Seseorang disifati dengan berhadas. Ya, maka kalau ditanya mana hadasnya, ya hadasnya nggak nampak. Karena hadas itu lebih kepada sifat. Seseorang misalkan buang air besar atau buang air kecil. Maka seseorang tersebut disifati dengan orang yang muhdits atau orang yang berhadas. Orang yang memiliki hadas. Kalau ditanya mana hadasnya, hadasnya nggak nampak. Ya, hadas itu nantinya harus diangkat sebelum sholat atau harus dihilangkan sebelum sholat. Nah, diangkatnya dengan apa? Nah, tergantung nanti hadas ini ada hadas kecil itu dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi. Yang katakan dengan mandi janabah atau mandi besar. Nah, kalau tidak menjumpai air maka tayamum. Nah, 3 pembahasan inilah yang terkait dengan hadas. Wudhu, mandi, dan tayamum. Satunya lagi, ini adalah bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Jadi pembahasan toharo itu berputar pada 4 pembahasan ini. Pembahasan toharo itu berputar pada 4 pembahasan ini. Yang disebut dengan maqasid toharo. Maksud ataupun macam dari toharo. Wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan hadas. Istinja itu masuk dalam menghilangkan hadas ya. Istinja termasuk istihalah. Namun tidak kita bahas ya di slide ini. Tapi kita akan awali dari maksud yang pertama atau maqasid yang pertama, yakni wudhu. Nanti akan kita sebutkan 4 pembahasan terkait wudhu, fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya, dan hal yang diharamkan kalau orang nggak punya wudhu. Kita awali dari fardu-fardunya. Fardu, teman-teman, itu sama dengan wajib. Sama pula dengan rukun. Jadi itu 3 istilah yang satu makna. Fardu, rukun, ataupun wajib. Itu satu makna. Tidak ada perbedaan. Intinya sesuatu yang harus dikerjakan ketika wudhu dan ketika tidak dikerjakan salah satunya saja, maka wudhunya dianggap tidak sah dan harus diulang lagi wudhunya. Ketika wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Kayak apa saja fardu-fardu wudhu? Nah, fardu-fardu wudhu ini sebelumnya, teman-teman, itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah menjelaskan 4 rukun, 4 rukun atau 4 fardu dari wudhu. Taib. Adapun niat, nah ini diambil dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Setiap sesuatu, setiap perkara, setiap amalan itu tergantung sah atau tidaknya pada niatnya. Nah, niat ini apa yang diniatkan oleh seseorang? Seseorang berniat mengangkat hadas atau berniat kewajiban wudhu atau berniat wudhu saja, itu sudah cukup. Nah, niatnya di mana? Niatnya dalam hati. Yang menjadi patokan, yang menjadi acuan sah atau tidaknya adalah apa yang ada dalam hati. Adapun melafalkannya ini tidak wajib. Namun sebagian fuqaha dalam hal ini termasuk fuqaha Syafi'iyah itu mengatakan
dianjurkan atau mustahab melafalkan niat, tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Karena yang menjadi kewajiban, yang menjadi fardu adalah meniatkan dalam hati. Tapi meniatkannya kapan? Oh tadi meniatkannya dalam hati ya. Sekarang kapan meniatkannya? Meniatkannya adalah saat membasuh wajah. Menghadirkan niat tersebut saat membasuh wajah. Atau sejenak sebelum itu. Jadi yang pertama tadi membasuh wajah itu pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama mazhab Syafi'i itu niatnya adalah ketika membasuh wajah. Itu baru menghadirkan niat. Adapun sebelum itu niatnya adalah niat sunnah. Menghadirkan niat kesunahan. Adapun niat yang sifatnya fardu itu adalah ketika membasuh wajah. Nah, adapun sejenak sebelum itu pendapat mayoritas ulama. Nah, ini sedikit saya berikan khilaf pada permasalahan yang masyhur ya. Adapun mayoritas ulama atau jumhur itu mayoritas ya maknanya, atau tiga mazhab selain mazhab Syafi'i itu mengatakan boleh sejenak sebelum itu. Sejenak sebelum itu diperbolehkan dan dianggap sah. Misalkan ketika seseorang masuk ke ruang wudhu, sudah menghadirkan niat untuk wudhu, maka sudah cukup. Walaupun ketika dalam wudhu itu nggak terbesit niat untuk wudhu. Misalkan nggak ada terbesit sama sekali. Itu sudah mencukupi. Seseorang berangkat dari rumah. Dari rumah sudah niat untuk wudhu ke masjid. Masjidnya dekat ya. Sudah ada niat untuk berwudhu. Maka itu sudah dianggap cukup. Karena jedanya tidak terlalu lama. Jedanya tidak terlalu lama. Beda kalau jedanya lama. Niat sekarang wudhunya baru 1 jam berikutnya. Atau 20 menit berikutnya. Maka niat tersebut belum dianggap sah. Belum dianggap sah. Baik. Kemudian berikutnya membasuh wajah. Ini fardu berikutnya membasuh wajah disertai niat tadi ya kalau pendapat Syafi'iyah. Nah, batasan wajah ini tempat tumbuhnya rambut pada umumnya sampai ke dagu. Ini batas secara vertikal. Adapun batas secara horizontal dari telinga wajib diratakan ke seluruh permukaan wajah. Dan kalimat membasuh teman-teman, kalimat membasuh itu berarti harus ada aliran air di sana atau harus ada genangan air walaupun sebagian saja ya kita alirkan di bagian atas kemudian kita ratakan itu sudah mencukupi. Tidak boleh hanya sekedar mengusap. Bedakan antara mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu harus ada kotorot atau harus ada apa sayalan, bukan kotorot atau harus ada sayalan, harus ada aliran air. Walaupun pada sebagian wajahnya kemudian diratakan. Sehingga tidak sah kalau seseorang itu berwudu hanya dengan uap. Misalkan apa? Semprotan burung. Berwudu dengan semprotan, yang mana semprotan itu nanti yang keluar adalah uap-uapnya. Maka ini belum dianggap membasuh nantinya. Jatuhnya mengusap. Jatuhnya mengusap. Baik. Dan wajib meratakan pada seluruh permukaan wajah, baik itu kulit-kulitnya ataupun rambut-rambutnya. Kecuali jenggot yang lebat, jenggot dan jambang yang lebat, itu hanya wajib bagian luarnya saja. Bagian dalamnya disunahkan untuk di sela-sela. Waktu yang berikutnya adalah membasuh tangan hingga siku. Siku harus ikut. Siku harus ikut. Kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, ketika menyebutkan rambut atau kepala, maka kalimatnya adalah mengusap. Apa beda mengusap dengan membasuh tadi? Tadi sudah kita sampaikan. Kalau mengusap itu cukup tangan kita basah itu sudah cukup. Tangan kita basah, kita tempelkan di kepala, itu sudah cukup. Ya. Sebagian kepala atau rambut. Ini yang menjadi kefarduan. Sebagian saja itu sudah cukup. Tapi itu yang fardu. Adapun yang sempurna itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Yang sempurna adalah mengusap seluruh bagian kepala, itu yang paling sempurna. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, bagian mana yang sah? Ya, kalau seorang membasuh kepala atau membasuh rambut di sini ya, kalau membasuh rambut itu sah bagian manapun, bagian atas, bagian belakang, bagian samping sah, selama itu masih dalam batas kepala ketika dijulurkan. Nah, adapun bagian yang itu di luar kepala seperti dilihat ini yang warna merah nih teman-teman ya, itu kan sudah di luar batas kepala ya, dia sudah di batas wajah ketika dijulurkan. Maka nggak cukup membasuh bagian itu saja, kecuali harus disertakan bagian di atasnya. Nah, ini perhatian bagi wanita yang ingin mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah misalkan, termasuk dalam hal ini juga pendapat ulama Hanafiyah yang ingin mencukupkan dengan sebagian rambut saja, maka harus rambut yang masih dalam batas kepala. Nggak boleh rambut yang panjang mencukupkan pada rambut yang paling ujung. Nah, itu tidak sah. Menurut apa 4 mazhab itu tidak sah.
Namun sekali lagi yang lebih sempurna adalah seluruh rambut sebagaimana yang akan kita jelaskan nantinya. Fardu yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Jadi mata kaki juga harus ikut sama. Yang terakhir adalah tertib berurutan sebagaimana yang disebutkan tadi. Urutan nomor 1 sampai 5 itu harus runut, tidak boleh ya tidak boleh dibalik ataupun satu fardu dengan fardu lainnya ditukar-tukar, ini tidak boleh. Nah, selain 6 perkara ini maka jatuhnya sunnah. Dan 6 perkara ini jatuhnya sunnah. Apa dalil para ulama mencukupkan hanya dengan 6 ini saja? Iya, dan ini sekali lagi semuanya ada di Al-Quran kecuali yang nomor 1 itu ada dalam hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyah, yang sudah kita hafal. Tapi yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu seluruhnya ada dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Nah, dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengajarkan kepada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi, ingin diajarkan fikih wudhu dan fikih salat. Maka ketika mengajarkan fikih wudhu, Nabi menyampaikan tawaddo' kama amarakallah. Tawaddo' kama amarakallah. Berwudulah sebagaimana Allah memerintahkan kamu. Nah, kalau kita lihat ayat tentang wudhu, itu hanya pada surat Al-Maidah. Ayat 6, itu saja. Wudulah sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran maksudnya. Jadi hanya pada Al-Maidah itu saja. Nah, dari dalil itu, maka selain 6 perkara tadi, itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini apa saja? Banyak. Kita akan sebutkan 12 kesunahan di sini. Yang pertama adalah siwak. Disunahkan bagi orang yang mau wudhu, itu siwaan dulu. Niat siwak ini niatnya untuk mencukupi atau niat melakukan kesunahan wudhu. Tempatnya kapan? Kapan bersiwaknya? Siwaknya sebelum wudhu. Dan siwak ini bisa dengan kayu siwak seperti yang kita kenal, ataupun dengan sikat gigi. Dengan sikat gigi, baik dengan pasta gigi ataupun tidak, itu sudah mendapatkan kesunahan siwak. Dengan syarat dia meniatkan kesunahan siwak, meniatkan kesunahan siwak. Kemudian berikutnya membaca basmalah. Membaca basmalah. Kapan membaca basmalah? Saat membasuh telapak tangan. Itu disunahkan membaca basmalah, mencukupkan dengan basmalah itu bisa bismillah saja atau ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur atau kita kenal dengan madmadah. Madmadah. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan antara berkumur dengan madmadah ya. Karena secara syar'i madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut itu sudah cukup. Memasukkan air ke dalam mulut itu sudah mendapatkan kesunahan madmadah ya. Minimal dengan memasukkan air ke mulut. Sedangkan kalau seseorang memasukkan air ke mulut itu sudah disebut berkumur belum, teman-teman? Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, berkumur itu kalau digerak-gerakkan ya. Berkumur itu kalau digerak-gerakkan ya, benar ya? Nah, kalau dalam istilah fikih atau penjelasan para fuqaha, berkumur itu adalah madmadah yang sudah madmadah yang plus-plus. Artinya madmadah yang apa? Madmadah plus digerak-gerakkan. Madmadah sendiri itu memasukkan air ke mulut itu sudah disebut madmadah. Adapun digerak-gerakkan itu juga kesunahan tersendiri. Digerak-gerakkan hingga memenuhi seluruh mulut itu juga kesunahan tersendiri, namanya mubalaghah atau berlebih-lebihan dalam madmadah, dalam berkumur. Ya, jadi berkumur ini sekali lagi cukup dengan memasukkan air ke mulut, tetapi lebih bagus, lebih ditekankan dengan diputar-putar di seluruh permukaan mulut. Kecuali ketika berpuasa maka tidak disunahkan. Kemudian istinsyak ini memasukkan air ke hidung, minimal dengan memasukkan saja. Itu sudah mencukupi walaupun nggak dihisap. Adapun yang paling afdal itu dihisap sampai ke ujung hidung. Nah, ke bagian yang sejajar dengan mata. Itu yang paling paling utama. Kemudian juga di antara kesunahannya menggabung antara kumur dengan istinsyak dengan satu gayungan, satu tangan. Kita ngambil air, satu air ini yang ada di telapak tangan kita gabungkan untuk berkumur dan langsung untuk istinsyak. Itu yang lebih lebih utama. Dan itu wudhu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan ketika mencontohkan wudhunya Nabi SAW. Kemudian berwudhu sebanyak 3 kali, baik pada basuhan ataupun usapan. Jadi yang disunahkan 3 kali ini membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian mengusap telinga, membasuh kaki. Itu sunahnya 3 kali seluruhnya. Kalau 2 boleh tidak? Boleh juga mendapatkan kesunahan. 2 pun mendapatkan kesunahan. Tapi yang lebih sunnah itu adalah ketika dilakukan 3 kali atau tathlith ya bahasa Arabnya. Berikutnya mengusap seluruh kepala dengan cara ya dimulai dari bagian depan, jempol ini kita letakkan di bagian kening, kemudian jari jemari kita
arahkan ke belakang, kita kembalikan ke depan lagi. Ini disunahkan bagi laki-laki atau perempuan, tapi kalau perempuan tidak disunahkan ke depan. Jadi cuma ke belakang saja kalau perempuan, tidak usah dikembalikan. Termasuk laki-laki yang rambutnya panjang, itu tidak disunahkan untuk ke depan juga. Kemudian mengusap seluruh kepala, berikutnya mengusap telinga, itu juga disunahkan. Disunahkan secara langsung, tidak kanan kanan dulu, kiri dulu, tidak, tapi langsung jadi satu. Kemudian berkesinambungan tanpa jeda, artinya antara satu perbuatan dengan perbuatan wudhu yang lainnya itu tidak diselingi dengan jeda apapun. Kemudian menyela-nyela jari, ya seperti ini cara menyela-nyelanya yang paling utama. Bisa juga dengan seperti ini tasbih. Tapi para fuqaha mengatakan yang lebih utama itu seperti ini. Ya, perhatikan. Kemudian jari kaki pun demikian. Kalau jari kaki itu kita dengan kelingking kiri, kita mulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri. Dengan kelingking kiri, kita mulai dari kelingking kaki kanan, berakhir di kelingking kaki kiri. Itu cara yang disunahkan. Menyela-nyela kaki. Kalau menyela-nyela tangan tadi dengan seperti ini, ya, di tasbih atau dengan eh, menyambung atau menjalin jari jemari. Kemudian yang ke-10 memulai dengan bagian kanan pada tangan dan kaki. Selain itu tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan memulai dengan yang kanan itu adalah yang pada bagian tangan ataupun kaki saja. Kemudian melebihkan basuhan pada wajah dan telapak tangan. Pada wajah dan tangan, maaf. Itu disunahkan untuk melebihkan basuhan. Melebihi kadar wajib. Kalau yang wajib tadi misalkan sampai pada dagu itu dilebihkan sampai bawah dagu. Termasuk kalau bagian samping telinganya diikutkan seperti ini. Ya, telinganya diikutkan. Kemudian kalau untuk tangan itu sampai lengan, ya lengannya itu dibasuh sedikit, begitu pula dengan lengan bagian kiri, begitu pula dengan kaki, ya yang wajib itu sampai mata kaki, maka disunahkan sampai betis. Ya, itu sunnah sebagaimana hadis Nabi alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Ya, karena umatnya Nabi alaihi wasallam itu akan dipanggil atau akan dikenal oleh Nabi nantinya dengan bekas-bekas wudu yang nanti akan bercahaya. Barang siapa yang bisa memanjangkan bekas wudhunya, maka falyaf'al, maka lakukanlah. Dan ini sifatnya sunnah. Yang terakhir membaca doa setelah wudhu, doa yang kita kenal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Begitu pula dengan doa kafaratul majlis itu juga disunahkan setelah wudhu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga disunnahkan. Kemudian pembatal-pembatalnya. Nah, kita akan membahas sekarang pembatal-pembatal wudhu. Apa saja pembatal-pembatal wudhu? Pembatal wudhu itu hanya 4 saja. Pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, dari jalan depan dan dari jalan belakang. Baik yang keluarnya sesuatu yang biasa keluar, seperti yang sering kita keluarkan tiap hari, ataupun yang nggak biasa keluar, seperti ketika seorang misalkan kencing darah, maka juga wajib untuk berwudhu kembali karena itu batal. Termasuk seorang perempuan yang keluar kentut, maaf, dari bagian depan, bagian vaginanya, itu juga wajib, wajib untuk berwudhu kembali, wajib untuk berwudhu kembali dalam pendapat ulama Syafi'iyah karena masuk dalam kategori sesuatu. Sesuatu di sini mencakup apapun yang keluar dari dua jalan. Kemudian yang berikutnya adalah hilang kesadaran. Ya, saya membahasakan hilang kesadaran ya. Walaupun kalau di bahasa Arabnya itu zawalul aqli, hilangnya akal. Tapi yang dimaksud di sini adalah hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran. Dengan apa? Dengan tidur yang pertama. Atau pingsan. Termasuk di dalamnya kesurupan. Itu juga masuk dalam pingsan. Ataupun mabuk. Termasuk ayanan ya. Ayanan itu juga bisa kita kategorikan pingsan. Termasuk juga mabuk. Baik sengaja ataupun tidak. Itu batal wudhunya. Tapi ada satu satu macam hilang kesadaran yang itu tidak batal wudhunya. Dan itu berdasarkan hadis. Hadis Anas radhiyallahu an ketika menceritakan sahabat Nabi alaihi wasallam menunggu sholat Isya. Kanu yantadhiruna sholat al-Isya hatta takhfika ru'usahum, hatta takhfika ru'usuhum. Para sahabat itu menunggu sholat Isya. Artinya Nabi itu belum keluar, mereka menunggu sholat Isya. Kemudian mereka tertidur sambil duduk. Tertidur sambil duduk, kemudian ketika iqamah sholat, mereka nggak wudhu lagi. Nah, sehingga para fuqaha mengecualikan duduk dengan posisi seperti ini. Nah, duduk dengan posisi seperti ini, yang mana pantatnya ini menempel pada tempat duduknya, itu wudhunya nggak batal. Walaupun lama, iya, walaupun lama. Selama khutbah misalkan, ini kan sering terjadi ketika khutbah ya. Selama khutbah, 15 menit khutbah.
tidur dengan posisi seperti ini, maka tidak batal walaupun lama. Kecuali kalau ketika bangun posisinya udah tengkurap misalkan. Ya, posisinya sudah tengkurap atau sudah terlentang. Nah, maka ini batal ya. Batal tidak ada khilaf. Adapun tidur dalam posisi sujud itu batal. Tidur dalam posisi rukuk itu juga batal. Ya, apalagi dalam posisi berdiri itu juga sama karena tidak menempel pantatnya. Kemudian menyentuh kemaluan atau lubang dubur atau lingkaran duburnya. Nah, kemaluan di sini kalau pada lelaki itu mencakup seluruh zakar. Maaf, seluruh zakar. Itu yang membatalkan. Adapun bagian maaf testisnya itu tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan adalah bagian seluruh zakarnya ini. Adapun bagi wanita itu pada maaf mulut nisfi itu yang membatalkan. Adapun selain itu tidak membatalkan. Bagian atasnya misalkan tidak membatalkan atau bagian tempat tumbuhnya rambut misalkan itu tidak membatalkan. Dan yang membatalkan di sini adalah menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam tanpa penghalang. Ya, menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Adapun menyentuh dengan ini tidak batal. Apalagi dengan selain tangan, menyentuh dengan kaki misalkan, atau menyentuh dengan siku itu tidak membatalkan. Nah, di sini, membatalkan di sini menyentuh kemaluan dirinya atau kemaluan orang lain. Misalkan dia menyentuh kemaluan anaknya ketika mencoboi anaknya. Itu juga membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Jadi kalau ingin menceboi anaknya, misalkan ingin tidak batal, menceboinya dengan telapak tangan bagian luar ya atau dengan penghalang seperti memakai uh, tisu atau memakai sarung tangan dan semisalnya memakai plastik misalkan itu pembatalan yang ketiga teman-teman ya. Pembatalan keempat itu adalah menyentuh kulit ya, berarti kalau menyentuh selain kulit nggak batal, menyentuh rambut misalkan, menyentuh kuku misalkan nggak batal. Kemudian wanita dewasa, jadi kalau wanita yang masih belum dewasa, yang masih umur 5 tahun 6 tahun yang mana itu belum ada syahwat. Patokan dewasa di sini bukan balik ya, tapi patokannya sudah ada ketertarikan syahwat ketika melihatnya. Nah, itu patokan dewasa. Misalkan umur 9 tahun belum balik ya. Tapi ketika melihatnya seorang itu sudah tertarik, itu sudah dikatakan dewasa. Yang bukan mahram, kalau ada ikatan mahram berarti tidak membatalkan. Menyentuh ibu, menyentuh anak perempuan, menyentuh saudara perempuan itu tidak batal karena masih mahram kita, dan mahram di sini adalah mahram karena nasab ataupun mahram karena pernikahan ataupun karena persusuan. Nah, itu dibahas di bab nikah nantinya. Nah, nanti coba dicari di uh, Google misalkan. Teman-teman cari mahram gitu ya. Itu akan muncul nanti siapa saja mahram kita. Nah, menyentuh mahram yang lawan jenis yang itu mahram itu tidak membatalkan, tidak membatalkan. Istri di sini itu juga membatalkan juga ya. Karena istri bukan bagian dari mahram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan dia ketika kita sudah mencerainya, sudah mencerai istri, maka istri sudah jadi orang lain, bukan mahram kita, bukan istri kita lagi. Sehingga tidak dihukumi mahram dalam hal ini, sehingga juga tetap membatalkan. Nah, yang menjadi khilaf ini, teman-teman, menjadi khilaf ya, menjadi khilaf yang cukup ketat ya di kalangan para fuqaha adalah apakah disyaratkan ada syahwat ketika menyentuhnya. Itu ada khilaf yang panjang. Iya, pendapat pertama itu pendapat Syafi'iyah yang saya nukil di sini. Itu pendapat Syafi'iyah yang saya nukil. Baik ada syahwat ataupun enggak, kita cuma nyentuh saja, pluk, itu sudah batal. Kalau tidak ada penghalang ya, kalau ada penghalang itu nggak batal menurut seluruh ulama, nggak batal kalau ada penghalang. Nah, kalau ada nggak ada nggak ada penghalang sekali lagi, kalau ada penghalang itu nggak batal, tidak ada khilaf. Nah, kalau ada penghalang, kalau nggak ada penghalang, pluk, itu batal menurut Syafi'iyah walaupun nggak ada syahwat. Nah, kalau menurut ulama yang lainnya dalam hal ini ulama Madzhab Hambali, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali sampai ada syahwat. Sampai ada syahwat. Kita nyentuh anak perempuan yang bukan mahram kita. Ya. Walaupun sentuhan dengan non mahram itu sebenarnya haram kan ya. Andai kan terjadi sentuhan dengan istri lah misalnya. Istri kan walaupun secara hukum bukan tidak seperti mahram ya, tidak dihukumi seperti mahram, itu juga batal nyentuh istri misalkan. Nggak ada syahwat, nyentuhnya cuma dikecup misalkan dikecup saja, itu sebagai bentuk kasih sayang misalkan kecup tanpa ada rasa syahwat, maka tidak membatalkan menurut siapa? Menurut madzhab Hambali, termasuk salaman dengan istri kita tanpa ada apa syahwat, salim ya bahasa Jawanya itu, sungkem, nggak ada syahwat, maka tidak batal menurut siapa? Ulama Hanabilah. Dan itu yang biasanya saya amalkan. Itu yang biasanya saya amalkan sejak awal kali yang belajar fikih.
Ya, ala kulli hal ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para fuqaha. Adapun pendapat yang ketiga, itu pendapat yang dari pendalilan boleh dikatakan itu paling lemah, boleh dikatakan. Jadi yang paling kuat tadi dari dua pendalilan itu adalah dua pendapat tadi, pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah dan Malikiyah. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal sampai terjadi jima, itu pendapat Hanafiyah. Dalilnya benar dari Al-Quran dan dari penafsiran Ibnu Abbas, tapi banyak bantahan terkait pendapat tersebut, tapi bukan tempatnya kita bahas di sini. Bukan tempatnya kita bahas di sini. Teman-teman cukup difahami saja, di sana ada dua pendapat. Pendapat paling masyhur, pendapat pertama yang saya sampaikan ini, walaupun ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, batal. Pendapat kedua, batal kalau ada syahwat. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Kalau orang tadi batal wudhunya, nah sekarang apa saja yang diharamkan bagi dia? Nah, ada 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu atau berhadas. Yang pertama, sholat jelas. Orang yang sholat tidak sah. Haram juga dia melaksanakan sholat. Kecuali kalau nggak tahu, maka sholatnya itu pertama tidak sah, tapi dia tidak berdosa. Karena tidak tahu kan. Termasuk dalam sholat di sini, dalam hukum sholat, termasuk di dalamnya sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat itu juga tidak boleh seseorang melakukannya kalau nggak punya wudhu atau ketika berhadas tidak boleh. Tawaf yang kedua, baik tawaf sunnah ataupun tawaf yang baik tawaf yang sifatnya wajib atau tawaf yang sifatnya sunnah. Kemudian menyentuh mushaf, baik nyentuhnya secara langsung atau kita nyentuhnya pakai sarung tangan, pakai penghalang. Itu juga tidak diperkenankan, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kriteria mushaf di sini atau dobit mushaf di sini adalah semua media kertas ataupun papan ataupun selembaran yang tertuliskan Al-Quran walaupun satu ayat saja untuk dibaca dan dipelajari. Untuk dibaca dan dipelajari. Sehingga kalau kita menjumpai satu lembar kertas, misalkan di situ surat Al-Fatihah saja isinya, maka itu sudah masuk dalam keharaman ini. Tidak boleh kita menyentuhnya kecuali kita punya wudhu. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quran terjemah, Ustaz? Sama, Al-Quran terjemah juga masuk dalam kategori mushaf yang mana kita haram menyentuhnya kalau kita tidak punya wudhu. Yang ditafsirkan atau yang diberikan perincian itu adalah selain mushaf seperti tafsir Al-Quran, seperti tafsir Al-Quran. Kalau mengatakan kalau tafsir itu dilihat mana yang lebih banyak tafsirnya ataupun ayat-ayat Al-Qur'annya. Kalau lebih banyak ayat-ayat Al-Qur'annya maka dihukumi sebagai mushaf seperti tafsir Jalalain misalkan. Atau beberapa tafsir yang itu hanya menyebutkan makna-makna perkata saja misalkan. Itu masih dihukumi mushaf. Haram menyentuhnya. Tapi kalau sudah tafsir yang sifatnya lebar, tafsir yang besar, seperti tafsir Ibnu Katsir misalkan yang pasti itu sudah banyak tafsirnya. Secara huruf itu lebih banyak huruf tafsirnya, maka tidak diharamkan dalam hal ini. Boleh menyentuhnya walaupun kita nggak punya wudhu. Termasuk buku-buku LKS, buku-buku pelajaran anak kita yang di sana ada ayat-ayat Al-Quran, tapi bercampur dengan perkataan, penjelasan, termasuk bercampur dengan hadis-hadis. Ini tidak dihukumi sebagai mushaf. Termasuk buku-buku zikir yang di sana ada ayat-ayat Al-Quran, di sana ada doa-doa dari hadis, ya ataupun doa-doa yang eh, sifatnya itu dari para ulama misalkan itu tidak dihukumi sebagai mushaf karena bercampur dengan apa hadis ataupun dengan kalam yang lainnya. Baik, itu ya teman-teman kriteria mushaf yang harus kita pahami. Jangan kita bayangkan mushaf itu hanya terbatas pada 30 juz saja, tidak. Walaupun itu hanya satu juz, bahkan satu ayat yang tertulis dalam lembar al satu lembar kertas yang mana itu ditujukan untuk pembelajaran ataupun dibaca, maka dihukumi mushaf. Nah, tujuan dibaca atau dipelajari bisa kita pahami dari kalimat tersebut. Kalau orang itu nulis Al-Quran, nulis ayat-ayat Al-Quran tujuannya untuk dipajang, seperti ayat-ayat kursi ya, ayat kursi yang biasanya dipajang, nggak untuk dibaca. Maka itu nggak masuk dalam kategori mushaf, seseorang boleh menyentuhnya walaupun nggak punya wudhu. Nah, kemudian yang berikutnya membawa mushaf. Kalau nyentuh tadi kan cuma nyentuh plek ini nyentuh ya, membawa itu ya di bawah seperti ini. Ya, di bawah. Diangkat ya, itu membawa namanya. Itu juga lebih diharamkan lagi karena menyentuh plus plus diangkat ya itu sama saja hukumnya. Nah, sekali lagi keharaman ini berlaku walaupun seseorang pakai penghalang. Solusinya apa? Solusinya ya wudhu dulu. Kalau seorang itu melihat Al-Quran berjatuhan, nggak punya wudhu ya solusinya wudhu dulu. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk wudhu, misalkan takut terinjak-injak oleh anaknya misalkan,
maka dia boleh mengikuti pendapat ulama Hanabilah dalam hal ini. Kalau pakai penghalang itu tidak diharamkan. Pakai penghalang seperti memakai sarung tangan. Dia memakai ujung dari ujung dari sarungnya misalkan, atau ujung dari sakunya, eh, ujung dari lengannya misalkan untuk menyentuh mushaf dengan penghalang, maka itu tidak mengapa, lebih ringan perkaranya. Namun sekali lagi yang lebih aman kita berwudu. Nah, sekarang kita akan masuk pada maksud yang kedua, yakni mandi. Nah, kalau tadi wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kita akan awali dari sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Apa saja sebab-sebab yang mewajibkan mandi? Itu ada 6. Ada sebab yang khusus untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki dan perempuan. Kita bahas dulu yang itu untuk perempuan dan laki-laki, atau sebab itu ada pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, keluarnya mani. Baik tersadar secara mimpi, lewat mimpi, ataupun dalam keadaan tersadar. Itu menyebabkan wajibnya mandi, atau menyebabkan mandi wajib. Adapun kalau mani itu belum keluar, akan keluar tapi ditahan, itu tidak mewajibkan, ya belum mewajibkan mandi. Kemudian masuknya kepala zakar ke farji, itu juga mewajibkan mandi, walaupun tidak keluar mani, walaupun maaf memakai penghalang, itu juga menyebabkan wajibnya mandi. Jadi sama ya hukumnya, baik dengan penghalang, dengan apa dibalut begitu ataupun tidak, paham lah teman-teman ya maksud saya. Itu tetap mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Dan di sini sekedar masuknya kepala zakar, atau dalam bahasa Arabnya hasyafa, itu sudah mewajibkan walaupun tidak masuk seluruhnya, maaf. Walaupun tidak masuk seluruhnya itu mewajibkan mandi. Walaupun misalkan masuk sebagian saja kemudian tidak dilanjutkan, maka itu sudah mewajibkan mandi. Yang wajib siapa? Yang wajib adalah perempuannya juga laki-lakinya. Nah, kalimat farji di sini mencakup jalan depan dan jalan belakang, meskipun jalan belakang itu haram, tapi wajib mandi kalau itu terjadi ya. Kalau itu terjadi juga wajib mandi. Kemudian kematian itu juga mewajibkan mandi, tapi yang wajib mandi bukan yang mati ya tentunya, tapi yang wajib adalah orang yang ada di sekitarnya wajib memandikannya walaupun hanya satu orang saja. Kecuali kalau dia orang kafir, itu nggak wajib dimandikan, termasuk orang yang mati syahid itu juga tidak wajib dimandikan, bahkan haram dimandikan. Kemudian yang untuk perempuan sekarang, khusus pada perempuan ya. 4 dan 5 saya jadikan satu adalah haid dan nifas. Maksudnya adalah saat sudah terhenti, saat sudah suci. Adapun ketika turun haid, turun nifas, itu ya belum wajib mandi tentunya. Kalau sudah suci, sudah terhenti, itu baru wajib mandi. Apakah wajib langsung mandi? Jawabannya enggak. Misalkan dia suci ba'da subuh, afwan, suci jam 7 pagi misalkan. Waktu zuhur masih lama tuh. Waktu zuhur masih jam 12 kan. Maka dia belum wajib mandi. Ya, belum wajib mandi. Maksudnya wajibnya itu nanti kalau sudah mau sholat. Jam setengah 12 misalkan. Itu baru wajib mandi. Wajib langsung mandi. Ataupun ketika selesai haid itu nggak langsung mandi. Wajib itu nggak apa-apa. Selama itu bukan waktu sholat ya. Selama itu bukan waktu sholat. Kalau itu sudah masuk waktu sholat ya berarti sudah diwajibkan. Ini kalau seorang itu belum masuk waktu sholat, seperti suci di waktu duha, suci di waktu jam 9, jam 10 yang mana belum masuk waktu zuhur. Kemudian yang terakhir melahirkan meskipun tanpa sertai darah, seperti karena sesar misalkan, nggak keluar darah, maka wajib mandi karena melahirkan tadi, karena melahirkan. Nah, umumnya kelahiran itu biasanya juga dibarengi dengan nifas. Oleh karena itu nanti mandinya adalah setelah selesai nifas. Mandi karena nifas dan mandi karena melahirkan, dengan digabung jadi satu mandinya dengan satu niat saja, atau satu kali mandi dengan menggabungkan dua niat tadi. Baik, hanya 6 ini saja ya teman-teman. Selain itu sifatnya sunnah, kita akan sebutkan. Mandi sifatnya sunnah. Yang pertama, menghadiri sholat Jumat. Saya sebutkan menghadiri, berarti yang disunahkan hanya orang yang ingin menghadiri. Andaikan perempuan nggak ingin menghadiri sholat Jumat karena memang tidak wajib bagi perempuan, maka tidak disunahkan mandi baginya di hari Jumat. Nggak ada kesunahan mandi. Kemudian seorang musafir yang dia berangkat ke daerah tujuan sebelum subuh, ini kan nggak wajib sholat Jumat ya, maka dia juga tidak disunahkan untuk mandi, tidak ada kesunahan mandi, hanya disunahkan bagi yang mau hadir. Nah, kemudian hari raya. Nah, saya sebutkan hari raya tanpa mengikat dengan kalimat menghadiri, berarti apa? Umum ya, bagi orang yang akan menghadiri sholat hari raya ataupun yang tidak ingin hadir sholat hari raya, wanita haid misalkan, walaupun wanita haid juga dianjurkan untuk datang ya, tapi nggak dianjurkan sholat ya. Termasuk kalau orang itu ada di rumah saja. Wanita itu hanya nunggu rumah saja, nggak ingin menghadiri
sholat hari raya, maka juga tetap disunahkan mandi hari raya. Waktunya kapan? Kalau tadi mandi Jumat, waktunya adalah dari sejak fajar. Setelah terbit fajar ya, setelah terbit fajar sampai menghadiri sholat Jumat, sampai sebelum sholat Jumat. Jadi sebelum fajar itu belum disunahkan. Jadi kalau orang ingin menggabungkan kesunahan mandi wajib ya. Kalau orang itu junub di malam Jumat, kemudian menggabungkan dengan kesunahan mandi Jumat ya, mandi untuk sholat Jumat, maka mandinya adalah setelah fajar. Kalau mandinya sebelum fajar itu belum dianggap memenuhi kesunahan mandi untuk sholat Jumat. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ingin menggabungkan dua mandi yang wajib karena janabah dan mandi sunnah untuk sholat Jumat, maka mandinya ketika terbit fajar atau setelah subuh atau ketika subuh itu ya, ketika subuh. Kemudian hari raya, kalau hari raya itu dimulai sejak tengah malam, jam 1 malam itu sudah dimulai waktunya, sudah boleh untuk sudah mendapatkan kesunahan mandi. Kemudian menghadiri sholat istisqa sama ini untuk yang menghadiri saja. Adapun yang nggak menghadiri nggak disunahkan. Termasuk menghadiri sholat gerhana. Kemudian memandikan jenazah. Ya, seorang yang habis memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Kemudian yang terakhir masuk Islam itu juga disunahkan untuk mandi. Kecuali kalau dia ada sebab-sebab yang itu mewajibkan mandi seperti keluar mani atau berjima di masa kafirnya, maka itu ya dia jadinya wajib juga. Wajib karena perkara lain, karena sebab yang lain. Adapun masuk Islam sendiri itu tidak mewajibkan mandi, tapi hanya disunnahkan. Sunnah untuk mandi bagi orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Nah, sekarang fardu-fardunya. Apa saja yang dilakukan ketika mandi? Nah, yang difardukan ketika mandi itu hanya dua saja. Yang pertama niat. Niatnya apa? Niat mengangkat hadas besar. Atau niat mengangkat janabah. Itu yang diwajibkan. Dan tentunya niat dalam hati. Kapan niatnya? Ketika awal membasuh bagian tubuh itu diwajibkan niatnya. Kemudian fardu yang kedua meratakan air ke seluruh permukaan tubuh. Itu fardu yang kedua. Meratakan air ke seluruh permukaan tubuh. Tidak ada urutan baik atas ataupun dari bawah. Sama saja tidak ada kewajiban harus mulai dari bagian mana. Ya, selain dua ini hukumnya sunnah. Nah, itu masuk dalam kategori tata cara mandi yang disunahkan. Nah, ini kita akan masuk pada tata cara mandi yang disunahkan. Yang pertama adalah membasuh basmalah. Nah, sekali lagi sebelum kita ke sini, ketika seorang mencukupkan dengan dua fardu itu saja, teman-teman, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sehingga kalau seorang itu mencukupkan dengan yang fardu, itu walaupun nggak pakai sabun, itu sudah cukup. Mandinya mungkin nggak sampai 5 menit ya. Kalau mencukupkan dengan niat meratakan air ke seluruh permukaan tubuh, mungkin sudah cukup. Apalagi kalau orang itu nyemplung di kolam, ya, mandinya nyemplung di kolam, ya, mungkin nggak ada 1 menit sudah selesai mandinya. Nyemplung di sungai misalkan, atau apa, mandi di bawah kerocokan air, kucuran air yang lebat, ya, masa 1 menit sudah cukup itu mandi. Dan itu sudah mencukupi kefarduan untuk selama dia meniatkan untuk mandi. Ya, kefarduan mandi, maaf. Kefarduan mandi wajib selama ada niat di sana. Nah, adapun yang disunahkan yang pertama, seseorang baca basmalah. Kalau mandinya di kamar mandi yang ada WC-nya, itu nggak disunahkan ya. Ada WC-nya, kalau nggak ada WC-nya, nggak apa-apa. Baca basmalah. Membasuh kedua tangan, basuh kedua tangan, kemudian membasuh bagian farji, masuk bagian farji ya. Termasuk kalau orang itu mau buang air kecil dulu, agar nanti dia nggak wudhu lagi setelah mandi, ya. Membasuh bagian farji, depan belakang, kemudian berkumur dan istinsyak. Ini bukan bagian dari wudhu ya, berkumur dan istinsyak ini itu adalah kesunahan dari mandi. Jangan disamakan dengan kesunahan wudhu. Ini kesunahan dari mandi itu tersendiri. Baru kemudian berwudhu secara sempurna. Boleh dia wudhu secara sempurna atau mengakhirkan kaki itu boleh. Jadi punya dua pilihan. Secara sempurna beserta kakinya atau kakinya diakhirkan selesai mandi tidak apa-apa. Kemudian, nah ketika berwudhu ini dia niatnya apa? Kalau dia punya hadas, dan biasanya memang punya hadas ya. Karena tadi membasuh farji kan biasanya juga ya karena buang air dulu biasanya juga. Maka diniatkan untuk mengangkat hadas kecil. Wudhunya tadi selain wudhu untuk melakukan kesunahan mandi, ini juga wudhunya untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian baru mengguyur bagian kepala. Sekarang masuk ke intinya wudhu. Tadi sebagai mukaddimah saja. Sebagai mukaddimah. Mengguyur kepala. Pertama ini bagian kepala. Kemudian berikutnya mengguyur tubuh bagian kanan. Yang pertama kanan depan. Baru kanan
Nah, ini kanan depan, kanan belakang ya. Membasuh tubuh bagian kanan tuh maksudnya bagian depan dulu, bagian belakang. Kemudian basuh tubuh bagian kiri, depan, kiri, belakang. Disunahkan pula melakukannya 3 kali. Basuh kepala 3 kali, 3 kali. Basuh bagian kanan 3 kali, 3 kali. Kiri 3 kali, 3 kali. Disertai dengan digosok-gosok. Atau bahasa Arab itu dalek, dalek. Digosok-gosok, terlebih pada bagian yang itu keadaan rentan tidak terkena air. Seperti bagian ketiak, bagian maaf selangkangan. Ya, bagian mungkin di bawah dagu, leher-leher, apalagi dia orang yang maaf agak gemuk, yang mana agak ada lipatan-lipatannya ya. Nah, itu harus diperhatikan dan harus digosok-gosok biar merata, harus merata. Andai kan orang nggak gosok-gosok ya, wudhu dengan mencukupkan dengan menjeburkan diri misalkan atau pakai shower, dia hanya berdiam diri di bawah shower itu sudah mencukupi sebenarnya. Tapi disunahkan untuk digosok-gosok karena di sana ada ulama juga yang mewajibkan ya, ulama Maliki ya itu mewajibkan seseorang itu sampai di gosok-gosok. Baik. Nah, pertanyaannya apakah dia wajib wudhu lagi setelah dia mandi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Andaikan orang itu nggak wudhu ketika sebelum mandi itu juga nggak wajib mandi, nggak wajib wudhu lagi. Ketika dengan catatan dia menggabungkan niat ya. Ketika di awal mandi dia meniatkan ini untuk mandi besar dan untuk mengangkat hadas kecil. Itu sudah cukup. Nggak perlu mandi. Afwan, nggak perlu wudhu lagi nanti. Nggak perlu wudhu lagi. Ya. Kan kadang ada orang itu yang dia nggak wudhu dulu ya sebelum dia mandi, mencukupkan dengan mandi saja. Maka kita katakan kalau dia nggak wudhu lagi nggak masalah, nggak wudhu lagi nggak masalah. Selama ketika mandi dia nggak melakukan pembatal wudhu, ya selama mandi nggak melakukan pembatal wudhu, misalkan nggak menyentuh kemaluannya, atau dia nggak kencing di tengah-tengah mandi, maka nggak perlu apa nggak perlu wudhu lagi. Nah kalau terjadi hadas di tengah-tengah mandi, seperti apa menyentuh kemaluan ataupun kencing di tengah-tengah mandi, maka nanti dia wajib wudhu lagi tuh selesai mandi. Nah, ini tata cara mandi yang disunahkan. Adapun yang diharamkan saat janabah, ini adalah seluruh perkara yang diharamkan untuk orang yang beratus kecil. Ya, menyentuh mushaf, mbak mushaf. Tapi ada 2 perkara tambahan. Yang pertama, berdiam diri di masjid, itu haram. Walaupun sebentar, nggak boleh. Nah, kemudian membaca Al-Quran dengan niat tilawah, itu juga diharamkan. Adapun kalau niatnya zikir, seperti orang yang janabah, orang yang junub, kemudian mau tidur, dia baca Quran dulu. Baca apa misalkan, baca ayat kursi, kan itu sunnah sebelum tidur. Niatnya untuk zikir, bukan niat untuk baca Quran, maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Termasuk orang yang junub, dia baca Quran tapi dalam hati, nggak melafalkan, maka juga tidak diharamkan. Adapun orang yang berhadas, teman-teman, orang yang berhadas itu nggak apa-apa baca Quran. Selama dia nggak hadas besar. Hadas kecil ya, itu nggak apa-apa baca Quran. Karena yang diharamkan itu adalah ketika orang itu janabah, itu baru diharamkan untuk baca Quran. Adapun menghadirkan dalam hati, itu nggak dikatakan membaca. Jadi tidak mengapa. Baik, ini 6 perkara yang diharamkan saat seseorang itu janabah, saat seorang janabah sampai dia mandi besar. Kemudian sekarang kita akan membahas yang ketiga, maksud yang ketiga, yakni tayamum. Ya, kita akan bahas secara ringkas saja ya. Tayamum ini apa sebab-sebabnya atau apa sebab yang membolehkan seseorang untuk tayamum? Yang pertama adalah tidak ada air sama sekali. Sebabnya hanya 2 sebenarnya. Kalau di Yakut Nyafis itu menjelaskan sampai ada 11 sebab ya. Saya akan merangkum menjadi 2 saja. Dan itu kembali kepada 2 ini memang sebenarnya. Yang pertama adalah ketiadaan air. Tidak ada air sama sekali atau disebut dengan al-faqdu al-hissi. Tidak ada air sama sekali. Terutama ketika safar biasanya, ya. Maka dia boleh untuk tayamum. Tapi kalau ada air, seperti ketika seorang naik kereta, masih ada air di WC, masih ada air di kamar mandi, maka nggak boleh langsung tayamum. Dia wajib apa? Tayamum wajib wudhu di mana? Di kamar mandi. Kecuali kalau di pesawat misalkan ya, di pesawat yang memang maskapai nggak membolehkan untuk memakai air di kamar mandi, ya maka kalau seorang wudhu di situ sebenarnya sah wudhunya tapi haram ya. Wudhu di situ karena maskapai memang melarang ya, melarang untuk memakai. Tapi seorang bisa mensiasatinya ketika naik pesawat misalkan ya dengan membawa botol minuman. Dan itu mencukupi insya Allah. Itu mencukupi untuk fardu-fardu wudhu saja. Ya. Tapi andaikan memang nggak menjumpai air sama sekali di gunung, puncak gunung ataupun ketika hiking nggak menjumpai air sama sekali dan tidak menjumpai air sama sekali ini disyaratkan harus mencari dulu. Orang nggak mencari udah mengatakan nggak ada air maka ini tidak boleh langsung tayamum. Jadi wajib mencari dulu.
Mencari di mana? Kalau dia bersama kawan-kawannya, dia tanya ke kawan-kawannya, ke rombongannya, ada nggak yang bawa air? Ya, ada nggak yang punya air? Walaupun saya beli misalkan, itu wajib mencarinya, wajib membelinya kalau dia memiliki uang. Termasuk kalau dia nggak ada air di teman-temannya, dia mencari di sekelilingnya. Ya, dicari jarak 100 meter. Apalagi sekarang sudah ada GPS misalkan, ya, bisa mencari misalkan peta di mana mata air. Nah, ini wajib dicari dulu. Nggak ujuk-ujuk, nggak ada air, langsung tayamum itu nggak boleh, harus mencari dulu. Terlebih kalau nggak ada airnya itu adalah di keadaan non safar, di keadaan mukim misalkan, di rumah-rumah, di apartemen nggak airnya mati misalnya. Dia wajib nyari air dulu di tetangganya, di bawah, ya, ataupun di masjid terdekat ya. Demikian. Andaikan dia wudhu tanpa afwan, andaikan dia tayamum tanpa mencari air dulu, kan nggak sah tayamum. Tidak sah. Kecuali kalau yakin memang nggak ada air ya. Yakin, hakul yakin 100% nggak ada air di sekitar. Itu baru nggak apa-apa langsung tayamum. Kemudian kedua itu tidak bisa pakai air. Kalau tadi kan ada air, tidak ada air ya. Sekarang tidak bisa pakai air. Artinya apa? Ada air, tapi dia nggak bisa pakai. Dan ini uzurnya banyak. Uzurnya banyak. Saya akan sebutkan dua uzur saja. Pertama karena sakit. Sakit di sini maksudnya apa? Sakit yang ketika pakai air itu bisa mematikan dia, bisa menyebabkan kematian atau melambankan proses kesembuhan, ya. Atau menambah sakit. Nah, itu baru dia tayamum. Ya, tayamum. Baik ini karena ada ketetapan dari dokter ataupun karena punya pengalaman atau ada orang lain yang punya pengalaman mengabarkan terhadap dia, mengabarkan kepadanya kalau engkau pakai air nanti bakal bahaya ini, bakal melambankan proses kesembuhan ataupun menambah rasa sakit. Nah, maka di sini boleh untuk tayamum. Ataupun kebutuhan untuk minum. Dia nggak sakit nih, tapi air tersebut cukup untuk minum saja. Ataupun minum hewan tunggangannya, misalnya kalau sih ya, bawa hewan tunggangan. Ya, cukup untuk minum dirinya ataupun hewan tunggangannya. Maka di sini dia boleh tayamum. Kenapa? Karena kalau minum nggak ada, ya dia pakai minum pakai apa nih? Karena nggak ada penggantinya kalau minum kan. Tapi kalau wudhu itu kan penggantinya tayamum, bisa pakai tayamum. Sehingga yang lebih diutamakan di sini adalah apa? Sesuatu yang memang nggak ada gantinya. Dan itu juga terkait dengan nyawa seseorang. Hifdun nafas, menjaga nyawa seseorang. Kemudian syarat-syaratnya sekarang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ya agar tayamum seseorang itu sah. Yang pertama, tayamum dengan tanah yang suci. Kalau tanahnya nggak suci atau debunya nggak suci, nggak sah. Nah, kalimat tanah teman-teman, berarti kalau tayamum bukan dengan tanah nggak sah. Seperti apa? Orang tayamum dengan tembok-tembok nih, tembok nggak ada debu, nggak ada debu sama sekali, dia cukup menempelkan tangan di tembok. Terlebih kalau itu tembok yang memang nggak berdebu sama sekali, seperti tembok-tembok di mana? Di rumah sakit ataupun dinding pada pesawat, dinding pada kereta api, yang mana itu memang nggak ada debu. Kalaupun ada itu sedikit sekali debunya, dan itu nggak mencukupi untuk tayamum, maka itu tidak sah, tidak sah. Menurut pendapat mayoritas ulama itu tidak sah. Kecuali sebagian ulama saja seperti ulama Hanafiyah mengatakan sah. Sahnya tapi dengan sesuatu yang itu dari unsur dari unsur apa? Unsur bumi seperti tembok, ya tembok misalkan. Tapi kalau itu besi misalkan seperti apa? Pada pesawat misalkan, itu tidak sah, tidak sah. Walaupun menurut Hanafiyah juga itu tidak sah, tidak sah. Jadi solusinya kalau di pesawat tadi itu ya kita pakai air, baik bawa air sendiri ataupun air pada maskapai. Ya, jangan langsung kita pakai apa? Pakai kursi-kursi ya. Baik, ini yang pertama. Tanah yang suci. Kalau tanah yang najis jelas tidak sah. Kalau kita ragu ini suci atau najis ya, maka kembali kepada hukum asal dari tanah. Wal aslu fi miyahinat taharah ya. Dan hukum asal dari setiap air itu adalah taharah ya. Wal ardu wath-thiyabu wal hijar. Wal ardu wath-thiyabu wal hijar. Atau wal ardi wath-thiyabi wal hijar. Begitu pula hukum pada tanah, kemudian batu dan pakaian. Kalau kita ragu-ragu pakaian suci atau enggak, atau tanah suci atau enggak ya, ragu-ragu maka kembali kepada hukum asalnya. Ini apa? Wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wath thiyabi wal hijar. Hukum asal dari empat perkara tadi kalau ragu itu dihukumi suci. Kecuali kalau kita sampai yakin. Yakinnya itu dibuktikan dengan apa? Beberapa. Dibuktikan dengan tanda-tanda misalkan di situ habis ada kencing ya, kena kencingnya apa kencingnya kucing dan semisalnya maka nggak bisa. Murni tidak tercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kalau tercampur dengan apa kerikil, tercampur dengan
campur dengan apa? Biasanya tepung, misalkan itu tidak. Kemudian dengan 2 tepukan, plek untuk wajah, 1 tepukan lagi untuk tangan. Ya, tidak cukup dengan 1 saja, tidak cukup, harus dengan 2 tepukan. Kemudian setelah masuk waktu, nah ini penting. Tayamum nggak boleh sebelum masuk waktu, karena tayamum itu sifatnya keringanan atau rukhsah, dan rukhsah itu tidak bisa diambil sebelum dibutuhkan. Kapan dibutuhkan ya? Setelah masuk waktu, karena kita sholat ini, ya kita tayamum ini untuk sholat. Ya. Jadi tayamum dilakukan setelah masuk waktu. Bertayamum setiap sholat fardu. Nah, ketika seseorang ini sholat fardu, misalkan di jamak antara duhur dengan asar, maka setiap kali sholat itu harus tayamum. Harus tayamum. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh seseorang tayamum untuk sholat duhur misalkan. Boleh digunakan untuk sholat ba'diyah. Atau sholat sunnah yang lainnya. Boleh. Berapapun itu sholat sunnahnya. Walaupun itu 10 rakaat, 20 rakaat boleh. Karena sholat sunnah. Sunnah. Kalau sholat fardu, fardu ain di sini maksudnya ya, maka hanya boleh 1 tayamum untuk 1 sholat fardu. Nah, sekarang kita masuk ke fardu-fardunya atau apa saja kewajiban saat tayamum. Apa saja yang dilakukan. Yang pertama memindah debu. Plek. Kita harus mindah nih. Nggak cukup ada debu yang nempel di wajah langsung kita gunakan. Nggak cukup. Jadi harus dipindahkan dari tempatnya, baik itu di tembok, di tanah, ataupun di media lainnya. Kita pindahkan plek ke wajah dan telapak tangan. Kemudian harus ada niat. Dan niatnya di sini bukan niat mengangkat hadas, tapi niat untuk melaksanakan sholat. Niat agar dibolehkan melaksanakan sholat. Niatnya sekali lagi agar dibolehkan melakukan sholat. Karena tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas, ya, bukan untuk mengangkat hadas, tapi sebagai toharoh badal atau pengganti. Ya, karena pengganti maka niatnya bukan untuk mengangkat hadas, tapi niatnya untuk istibahah agar diperbolehkan sholat. Kemudian mengusap wajah, plek, mengusap. Nah, disunahkan juga ketika plek itu kita ringankan ya, kita ringankan dengan diginikan plek atau disebul, ditiup. Ya, disunahkan agar debu tidak terlalu tebal. Membasuh wajah secara rata, tidak disunahkan 3 kali. Kemudian mengusap tangan sampai siku. Nah, adapun untuk tangan itu sampai siku. Ini pendapat Syafi'i ya, sampai siku. Nah, tata caranya seperti ini teman-teman ya. Ya, plek ketika masuk tangan itu dimulai dari kanan dulu sampai sampai siku, diputar baru ke depan seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan untuk yang kiri seperti ini diputar bagian depan. Cukup. Saya ulangi sekali lagi. Plek untuk wajah. Cukup ya, 1 kali saja. Plek untuk tangan dengan cara seperti ini. Ke belakang, diputar ke depan. Kemudian ke yang bagian kiri, putar ke depan. Mama di belakang, mama di belakang. Di belakang, mama di belakang. Di belakang. Mama di belakang. Iya. Terakhir tertib. Tertib dari segi apa? Wajah dan telapak tangan tadi harus urut dan tertib. Nah, selain 5 ini sifatnya sunnah. Selain 5 ini sifatnya sunnah. Kemudian pembatal tayamum itu ada 3. Yang pertama murtad. Ya, ini jelas kalau murtad amalannya batal. Tayamum juga batal. Tetapi para ulama mengatakan wudhunya nggak batal kalau murtad. Hanya tayamum saja yang batal. Gambarnya seperti apa? Gambarnya kayak gini. Orang itu wudhu, kemudian melakukan pembatal Islam. Dia udah wudhu nih, mau sholat. Kemudian dia melakukan pembatal Islam, mengucapkan kalimat kekafiran. Kan dia dihukumi murtad nih. Walaupun nggak menyatakan murtad ya, tapi melakukan pembatal keislaman. Kemudian dia bertobat, astagfirullah, bertobat, syahadat lagi. Nah, kemudian kan kembali kepada Islam. Maka dalam hal ini, dia kan tadi punya wudhu tuh. Apakah wajib mengulang wudhunya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi kalau tayamum itu wajib diulang. Karena tayamumnya batal. Oleh karena itu tadi di pembatal wudhu kita nggak nyebutin murtad ya. Nggak nyebutin murtad. Karena murtad itu nggak membatalkan wudhu. Gambarannya kayak tadi ya. Orang yang wudhu melakukan pembatal Islam. Mengucapkan kalimat kekafiran. Batal Islamnya. Tapi wudhunya nggak batal. Baik. Walaupun ada khilaf juga di masalah itu. Tapi bukan tempatnya untuk kita bahas ya. Kemudian berhadas. Jelas kalau berhadas itu batal tayamumnya. Tayamum lagi. Kemudian yang terakhir. Timbul sangkaan adanya air. Ini kalau tayamumnya karena nggak ada air ya, beda kalau tayamumnya karena sakit, yang mana memang banyak air di sampingnya. Sangkaan di sini itu lebih lagi kalau dia muncul keyakinan, lebih lagi kalau dia lihat air memang, grocok-grocok air ya, atau dia melihat ada orang bawa air, maka batal langsung tayamumnya. Kecuali kalau orang sedang sholat, bahkan kalau Allah Akbar udah takbir nih, udah sholat, kemudian lihat kok ada mendung nih, mendung kan itu tanda ada air, ada
dugaan kuat, maka dalam hal ini nggak perlu membatalkan sholatnya. Nggak perlu. Boleh meneruskan sholatnya, tapi sunnahnya adalah dibatalkan dan dia berwudu. Karena ada khilaf di permasalahan itu. Andai kan dia meneruskan, nggak apa-apa sah. Nggak apa-apa sah. Ya. Apalagi kalau sudah selesai sholat, turun hujan. Maka sholatnya nggak batal. Cuma tayamumnya yang batal. Sholatnya tadi nggak batal. Sholatnya sudah dia lakukan. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir teman-teman tentang najis. Nah, semoga cukup insya Allah. Nah, kita akan bahas dari macam-macamnya. Ini berarti maksud yang terakhir ya. Kalau tadi kita sudah bahas wudhu, mandi, tayamum. Sekarang masuk di najis, mensucikan najis. Kita bahas dulu macam-macamnya atau anwa'u an-najas. Anwa'u an-najasat. Macam-macam najis terbagi menjadi tiga berdasarkan cara mensucikannya. Yang pertama, itu adalah najis berat. Ada najis ringan, ada najis sedang. Najis berat atau najis mughalladhah itu apa? Najisnya babi dan anjing ataupun keturunan dari keduanya. Bagian manapun ya, bagian manapun. Bagian manapun dari anjing ataupun babi, termasuk kotorannya, keringatnya, ingusnya dan semisalnya itu batal. Apa? Najis ya, najis. Termasuk kalau kita menyentuh anjing, menyentuh babi, ya menyentuh anjing atau babi dan tangan kita basah, maka tangan kita terkena najis. Kemudian najis ringan. Najis ringan ini adalah najis yang memenuhi kriteria berikut. Jadi najis kencingnya bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki. Kalau bukan kencing, berarti nggak masuk najis khafafah. Masuknya nanti najis yang sedang. Misalnya apa? Muntahnya bayi tersebut. Atau darah yang keluar dari bayi tersebut. Atau maaf, fesesnya. Itu masuk najis sedang nantinya. Ini hanya kencingnya saja yang masuk najis ringan. Kemudian apa? Bayi laki-laki, kalau bayi perempuan nggak masuk dalam kriteria ini. Kemudian kencing bayi laki-laki yang bagaimana? Yang belum genap 2 tahun. Ya, belum genap 2 tahun, masih umur 6 bulan, 7 bulan, dan semisal. Kemudian tidak mendapat asupan kecuali susu murni. Nah, ini tidak mendapat asupan kecuali susu murni. Susu murni di sini baik susu dari ibunya atau susu dari orang lain ataupun susu yang dari orang lain ya, misalkan dipamping begitu. Tahu dipamping teman-teman ya? Pakai alat diminumkan pakai dot. Nah, itu masuk juga dalam hukum ini. Jadi nggak harus secara langsung begitu. Termasuk kalau diambil dari apa? Susu hewan, dipamping dari susu sapi, kemudian dimasukkan dot, diminumkan ke anaknya tanpa campuran apapun ya, tanpa dicampur gula ataupun semisalnya ya. Ini susu murni, saya katakan susu murni karena tanpa campuran itu sudah mencakup dalam permasalahan ini. Masih masuk dalam kategori najis ringan. Beda kalau sudah pakai susu formula ya. Nah, ini masuk najis ringan, najis sedang nantinya. Kalau pakai susu formula itu masuk najis sedang. Termasuk kalau dia di sini sudah minum air ya, sudah minum air, sudah MPASI, tahu MPASI ya? Kalau sudah 6 bulan ke atas itu biasanya sudah makan bubur. Nah, ini sudah nggak masuk najis ringan lagi. Ini najis ringan ini biasanya 1 bulan ya, 1 bulanan lah, 1 bulan atau 2 bulan. Kalau sudah umur 4 bulan, biasanya anak itu udah dikasih pisang dan misalnya. Nah, najis sedang itu banyak. Pokoknya selain dari 2 najis tadi, ya ada air kencing, kotoran, darah, nanah, muntah, baik dari manusia ataupun hewan. Jadi 6 perkara ini, air kencing, kotoran, darah, nanah, muntah, madhi, itu baik dari manusia ataupun binatang, baik binatang yang bisa dimakan atau tidak. Kotoran dari ayam, najis. Kotoran dari kucing, nggak bisa dimakan kan, terlebih lagi najis. Kotoran tikus, najis, dan semisalnya. Kotoran cicak pun demikian. Nah, ini najis mutawasito. Nah, terakhir tentang cara mensucikannya. Nah, cara mensucikannya ini kita kategorikan sesuai dengan macam-macam najis tadi. Karena pengklasifikasi 3 najis tadi itu berdasarkan cara mensucikannya, berat atau tidaknya. Pertama, najis yang berat. Disebut najis yang berat karena mensucikannya itu berat, dalam artian harus dengan bilangan tertentu. Ya, dengan 7 kali basuhan. Yang mana salah satunya dengan tanah yang suci. Diutamakan pada basuhan yang pertama. Tanahnya pada basuhan yang pertama. Tentunya di sini setelah hilang fisik najis. Jadi kalau masih ada fisik najis, masih ada misalkan ada kencing dari anjing misalkan atau kotoran dari anjing, maka wajib dihilangkan kotorannya dulu, dibasuh sampai hilang. Nah, andai kan dibasuh sampai hilang ini dengan 5 basuhan misalkan, maka 5 basuhan tadi baru dihitung 1.
Ya, karena 5 basuhan tadi adalah untuk menghilangkan fisik najis. 7 ini dihitung, ini untuk menghilangkan apa? Setelah hilang apa? Fisik najisnya. Fisik ini dalam artian zat najisnya ya. Zat najis yang kelihatan oleh mata. Tapi kalau dia menghilangkannya dengan di sungai misalkan, di sungai, maka cukup diceburkan ke sungai, dicelupkan ke sungai 7 kali atau digerak-gerakkan sebanyak 7 kali. Enak kalau di sungai ya, digerak-gerakkan sebanyak 7 kali. Kalau di keran itu juga apa? Dialirkan sebanyak 7 kali. Nah, sekarang kalau najis ringan ini cukup dipercikkan air secara merata. Secara merata ya, wajib secara merata di tempat terkena najis, yang mana terkena kencing dari bayi laki-laki tersebut. Dengan catatan sudah hilang fisik najisnya. Sudah hilang fisik najisnya. Nah, hilang fisik najisnya ini dengan apa? Ya dengan dikeringkan. Ya misalkan dikeringkan dulu di bawah terik matahari. Nggak cukup langsung dipercikkan. Misalkan kalau ada spray terkena kencing anak laki-laki yang masih 2 bulan, yang belum minum kecuali ASI. Maka spray tersebut kalau ingin dengan cara apa mensucikan dengan najis ringan, maka dikeringkan dulu di bawah terik matahari ini. Setelah kering apakah suci? Belum. Setelah kering baru dipercikkan air pada bagian yang terkena najis. Tapi kalau nggak mau dibersihkan, mau dibersihkan saja dengan apa mesin cuci misalkan, maka sudah mencukupi pula dan itu lebih 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 suci lagi ya karena dengan dibasuh secara merata. Baik, karena dipercikkan ini itu sifatnya rukhsah atau keringanan. Sifatnya rukhsah atau keringanan. Keringanan itu boleh diambil, boleh boleh tidak. Terakhir, najis yang mutawassithah atau najis sedang. Nah, itu ada kalanya dia nampak warna, rasa, dan baunya. Kelihatan nih fisiknya. Baik fisik berupa rasanya, berupa warnanya, ya, ataupun berupa rasanya. Walaupun rasa itu sifatnya kira-kira saja, ya, jangan dirasakan najisnya. Atau baunya, baunya menyengat sekali. Itu kan kelihatan. Maka dalam hal ini, itu nanti ada cara tersendiri. Ada kalanya najis tersebut nggak ada warna, rasa, atau baunya. Udah hilang nih. Najis kencing misalnya, kencing di pojokan rumah, udah 2 hari, kemudian hilang tuh nggak ada warna, nggak ada rasa, nggak ada baunya. Maka bagaimana caranya? Baik, yang pertama tadi kalau ada fisik najisnya, ada sifat-sifatnya, maka dibasuh sampai hilang tuh sifat-sifatnya. Sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Berapapun basuhannya, sampai hilang. Ya, andai kan misalkan sudah hilang nih, tapi warnanya nggak bisa hilang karena warnanya saking kuatnya, maka dimaafkan. Ya, sudah dianggap suci. Yang kedua, kalau tidak ada warna, rasa, dan bau, maka ini cukup dibasuh 1 kali saja. Cukup dibasuh 1 kali saja. Ya, cukup digerocok 1 kali saja tanpa perlu ditambah. Baik, misalkan tadi saya contohkan kalau ada kencing di pojokan rumah misalkan sudah hilang, sudah nggak kelihatan warna, rasa, dan baunya, maka dibasuh 1 kali sudah cukup. Termasuk kalau ada kain terkena muntahan dari bayi atau terkena kencing dari bayi perempuan misalkan, kemudian belum sempat dicuci, belum sempat apa, sudah kering, maka cukup dialirkan air 1 kali, sudah mencukupi. Nah, apakah bisa mensucikan najis selain dengan air? Misalkan kalau sekarang ada biasanya di laundry ya, itu laundry laundry yang tanpa air misalkan. Apa istilahnya dry clean ya atau apa? Nah, itu tidak mencukupi dalam pendapat mayoritas ulama. Termasuk kalau kita ingin mensucikan spray atau spring bed yang terkena najis, itu juga tidak cukup hanya dengan dikeringkan di bawah terik matahari. Dia harus dibasuh bagian yang terkena najis itu dengan air suci. Baik, penjelasan tentang haid mungkin tidak cukup ini kayak Ustaz ya. Tinggal satu pembahasan lagi sebenarnya haid. Ini mungkin kita akhirkan atau gimana Ustaz? Terserah antum, Ustaz, bebas. Atau kita selesaikan sekalian Ustaz? Nggak apa-apa, selesaikan saja. Kan ringkas ya. Nanti Ya ringkas sekali. lanjutnya nanti bisa ikut Fawaid Syafi'iyah teman-teman ya. Kalau mau lebih Masya Allah. detail, insya Allah. Baik, haid ini ringkas sekali pembahasannya. Kita akan awali dari durasi haid. Durasi haid itu minimal 24 jam, maksimal 15 hari, umumnya 6 sampai 7 hari. Jadi kalau keluar darah selama lingkup 15 hari itu masih dihukumi haid. Walaupun itu menyalahi kebiasaan. Misalkan dia punya kebiasaan 7 hari. Karena suatu hal, dia keluar haid 10 hari, maka 10 hari itu dihukumi haid semuanya. Ya, karena masih dalam lingkup maksimal haid. Tidak harus sampai nunggu misalkan 3 kali baru dihukumi sebagai kebiasaan, tidak. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau ini pendapat yang dirojikan oleh banyak ulama tidak melihat pada kebiasaan.
Ya, selama masih dalam durasi 15 hari maka masih dihukumi haid. Suci, suci itu minimal 15 hari. Kalau kurang dari itu maka nanti ada kaidah-kaidah tersendiri yang mungkin tidak dibahas di sini ya. Kalau kurang dari 15 hari. Tapi rata-rata 15 hari lebih suci itu. Kemudian maksimalnya nggak ada. Ada kalanya orang itu nggak haid selama berbulan-bulan. Umumnya 23 sampai 24 karena umum haidnya itu 6 sampai 7 hari. Umumnya suci juga 23 sampai 24. Kemudian minimal usia haid itu 9 tahun. Kurang dari itu dianggap darah istihadah. Ini pendapat jumhur. Bukan hanya Syafi'iyah saja, tapi pendapat jumhur. Kalau kurang dari 9 tahun hijriyah ya di sini, maka belum dihukumi haid. Maksimalnya nggak ada usia maksimal. Andaikan wanita umur 70 tahun haid, maka dihukumi haid. Ya, tapi bagusnya diperiksakan ke dokter. Misalkan sudah terputus haidnya, sudah menopause kok tiba-tiba keluar darah, itu bagusnya diperiksakan. Takutnya di situ ada penyakit. Takutnya ada penyakit, artinya bukan keluar dari rahim. Misalkan keluar dari, apalagi kalau sudah diangkat rahimnya, tiba-tiba keluar darah, maka bisa jadi darah istihadah. Oleh karena itu bagusnya dicekkan. Nah, sekarang kriteria suci. Wanita dikatakan suci satu kalau muncul cairan keputihan. Yang kedua, keringnya kapas saat ditempel ke liang kemaluan. Boleh jadi nggak muncul cairan keputihan. Boleh jadi nggak muncul. Karena nggak setiap wanita itu muncul cairan keputihan. Sehingga cukup dengan dicek kalau nggak ada bercak ataupun flek sama sekali, maka sudah dihukumi suci. Nah, kapan waktu mengecek? Waktu mengeceknya itu nggak wajib tiap jam. Cukup wajib saat waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Ketika adzan, dicek. Ketika buang hajat, dicek. Ketika sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Itu juga dicek. Cara mengeceknya tidak cukup hanya dengan melihat pembalut tidak cukup. Jadi harus benar-benar ditempel, harus benar-benar ditempel di liang kemaluannya, benar-benar ditempel. Karena bisa jadi ketika di celana dalam itu nggak ada bercak, tapi ketika ditempel di kapas misalkan atau di pembalutnya agak ditempel ke atas, itu bisa jadi ada flek ataupun bercak-bercak darah. Nah, permasalahan penting bila wanita suci dari haid dan tersisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Dalam hal ini mungkin 1 menit. Waktu maghrib kurang 1 menit misalkan. Kemudian dia dicek nggak ada darah, maka dia wajib mengkodok sholat tersebut. Begitu pula sholat sebelumnya bila bisa dijamak takhir. Misalkan apa? Misalkan di waktu asar dia suci, maka dia wajib pula mengkodok sholat duhur. Wajib pula mengkodok sholat duhur. Suci di waktu isya, wajib pula mengkodok sholat maghrib. Ya, wajib pula mengkodok sholat maghrib. Walaupun sudah habis waktunya. Ya, misalkan tadi suci 15 menit sebelum maghrib. Nah, dia kan mandi dulu, kemudian pakai pakaian dulu, kemudian adzan maghrib, maka tetap wajib sholat asar dan duhur. Kapan waktunya? Waktunya bisa setelah maghrib atau sholat asar dan duhur dulu, duhur, asar, maghrib. Apalagi bagi wanita, dia kan nggak ke masjid. Bisa sholat duhur dulu, asar, kemudian maghrib. Baik, terakhir terkait hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid, itu adalah segala yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Jadi mencakup sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, termasuk berdiam diri di masjid, walaupun untuk kajian, walaupun itu untuk mengajar TPQ. Nah, itu juga diharamkan bagi wanita haid. Dan ini bukan pendapat Syafi'iyah saja, itu pendapat 4 mazhab. Itu tidak boleh berdiam diri di masjid, walaupun pakai pembalut yang mana itu aman dari tercecernya darah, itu tetap diharamkan. Adapun sebagian ulama seperti Ibnu Hazm misalkan itu membolehkan. Termasuk dari kalangan Syafi'iyah dari Imam Al-Muzani itu membolehkan, tapi dari segi kekuatan dalil itu lebih kuat dalilnya mayoritas ulama. Dan itu lebih aman juga, lebih aman. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan niat tilawah itu juga diharamkan. Dan itu ada khilaf yang masyhur di dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan kalau itu ada hajat seperti wanita yang mengajar tahfidz ataupun seorang hafidhah yang takut hafalannya hilang, maka boleh membaca sekedar kebutuhannya. Kalau dia hafal cuma 5 juz ya boleh hanya membaca 5 juz itu saja, selain itu tidak boleh. Itu sebagian ulama mengatakan demikian, dan itu pendapat pertengahan dalam hal ini. Tapi yang lebih aman itu tidak membaca sama sekali, mencukupkan dengan mendengar atau membaca dalam hati. Tapi kalau niatnya zikir, nah masalah seperti tadi. Kemudian melewati masjid, lewat dari satu pintu ke pintu lainnya itu tidak boleh. Kemudian puasa itu juga tidak boleh, kecuali kalau dia sudah suci, belum mandi itu boleh. Misalkan orang yang suci sebelum subuh, ya, tapi belum sempat mandi, tapi dia sahur dulu, itu tetap dikatakan sah, walaupun nanti mandinya selesai subuh atau setelah subuh. Kemudian talak, maknanya bagi laki-laki haram mentalak istrinya ketika masa haid, tapi jatuh talaknya andaikan itu terjadi. Kemudian yang terakhir jima. Ya, sampai kapan? Sampai mandi. Jadi kalau sudah selesai haid tapi belum mandi itu masih haram untuk melakukan hubungan suami istri.
Nah, termasuk yang menjadi khilaf juga. Kalau jima nggak ada khilaf ya teman-teman, dan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, baik itu ketika awal haid, itu lebih besar lagi. Termasuk ketika sudah mau selesai haid, itu juga sama. Misalkan darahnya udah keluar keluar jarang-jarang, misalkan jarang-jarang keluar, itu tetap diharamkan selama belum mandi. Adapun yang menjadi khilaf itu adalah bersentuhan antara pusar sampai lutut. Persentuhan antara pusar sampai lutut itu apakah diharamkan, itu ada khilaf yang ketat di kalangan para ulama. Adapun Syafi'iyah sendiri itu mengharamkan antara pusar sampai lutut, ya bercumbu antara pusar sampai lutut, mencium ataupun yang lainnya bercumbu tanpa ada penghalang itu haram. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sampai terjadi jima, itu baru yang diharamkan. Wallahu taala alam. Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan toharoh, dan tentunya pembahasan ini cukup ringkas dan cepat mungkin ya. Banyak perincian yang tidak kita sebutkan karena memang pembahasannya ringkas, dan eh, kita cukupkan sampai di sini. Ini beberapa ada pertanyaan. Kita serahkan ke Ustadz Abu Ubaidillah, mungkin seperti apa ini baiknya. Baik Ustadz. Mungkin antum bisa bisa membaca dari pertanyaan para peserta Ustadz. Mungkin ada yang mau antum jawab. Mungkin satu atau dua saja karena sudah maghrib di tempat kita. Tempat antum Mm-mm. juga sudah maghrib pastinya. Iya. Nah Ustadz, persilakan Mm-mm. kalau ada dua, mungkin dua lah maksimal ya. Kayaknya ya. Mm. Karena sudah adzan ini teman-teman. Di sini Ustadz membahas dengan sangat singkat sekali. Bagi teman-teman yang tertarik untuk lebih dalam bisa join di kelas beliau Fawaid Syafi'iyah. eh Sudah mulai ya Ustadz ya untuk kelasnya ya. Ya Tapi, sudah sudah. terutama mungkin mana Ustadz kok nggak ada dalilnya dari tadi kan nanya gitu Ustadz ya. Dari tadi kok nggak Mm. ada dalilnya gitu. Dalilnya kalau dibahas sama dalilnya butuh 1 bulan teman-teman ya. Nah ini untuk Mm. pertemuan 1 jam. Gimana mau bahas 1 bulan dalam 1 jam kan nggak bisa. Mm. Baik, silakan Ustaz. Ini mungkin ada pertanyaan yang sering berulang nih Ustaz, terkait orang yang menyentuh mushaf ketika berhadas. Ini teman-teman, itu pendapat mayoritas ulama, jumhur, itu mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan afwan, menyentuh Al-Quran kecuali dengan berwudu. Itu pendapat mayoritas ulama. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ketika berhadas ya dia wudu kembali, dan itu berpahala. Dan itu sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Bagaimana kalau sedang tilawah? Kalau dia nggak megang mushaf, kemudian kentut ya nggak masalah. Yang menjadi permasalahan kalau dia tilawah sambil baca, sambil megang mushaf kemudian kentut, maka dia langsung meletakkan mushafnya, dia wudu kembali. Dia wudu kembali. Ya, adapun kalau dia baca Quran tanpa memegang mushaf, cuma baca saja dengan hafalannya, maka itu tidak disyaratkan dengan berwudu. Dia boleh tanpa wudu, tapi disunahkan saja untuk berwudu, tidak diwajibkan. Baik, tiba-tiba airnya mati sebelum wudunya selesai, saya pindah ke kamar mandi. Apakah harus mengulang? Jawabannya tidak, karena selama belum kering itu tidak diwajibkan untuk mengulang. Bahkan kalau sudah kering sekalipun, itu pendapat mayoritas ulama, nggak perlu diulang dari awal. Misalkan nih, kita udah wudu di rumah, belum sampai kaki, udah habis airnya, kita ke masjid dan butuh waktu 10 menit untuk ke masjid. Ketika sampai masjid sudah kering bagian tubuh kita. Apakah wajib diulang dari awal? Jawabannya tidak, tapi sunnah. Karena berkesinambungan dalam wudhu itu tidak wajib dalam pendapat Syafi'iyah, begitu pula pendapat jumhur dalam hal ini tidak wajib berkesinambungan. Cukup berwudhu atau langsung pada kaki, langsung membasuh kakinya. Perbedaan antara kematian di bagian yang mewajibkan dan memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah tadi, yang memandikan teman-teman ya. Kalau kematian tadi maksud saya adalah orang yang mati tadi itu wajib dimandikan, maksudnya itu. Karena sebab kematian ada pun orang yang memandikan itu disunahkan. Orang yang mandi ya, bukan mayatnya, orang yang memandikan mayit itu disunahkan setelah memandikan dia untuk mandi. Orang yang memandikan mayit. Mungkin satu pertanyaan terakhir saja nih Ustaz. Oh Tadi iya, ada air yang mineral. bertanya Ustaz. Oh, air mineral kenapa Ustaz? Iya. Air mineral embun itu bisa, bisa ya. Air mineral itu bisa, air embun itu juga boleh. Air embun termasuk air AC itu masuk dalam hukum ini. Itu boleh dipakai wudhu. Air mineral, air embun itu boleh. Tadi nggak ada pembahasan air ya, karena cukup panjang kalau kita bahas pembahasan air. Baik, mungkin Satu cukup. cukup ya. Atau ini Ustaz, ada terakhir hukumnya wudhu seorang yang masih memakai bedak dan celak juga lipstick. Iya, nah itu kalau menghalangi air, biasanya kalau lipstick gitu ya, itu kalau lipstick itu kan biasanya itu ada apa ya, semacam zat yang mana itu bisa menutupi
menutupi apa? Menutupi bibir. Jadi bukan hanya sekedar bekas kan. Kalau lipstick itu menghalangi air biasanya. Dan itu wajib dihilangkan lipsticknya. Termasuk kosmetik yang menghalangi air itu wajib dihilangkan. Adapun celak itu juga sama. Celak itu apa? Celak itu biasanya hanya sekedar bekas teman-teman ya. Coretan saja. Kalau coretan itu tidak menghalangi air. Sebagaimana orang memakai henna. Yang mana itu hanya sekedar bekas saja. Itu nggak menghalangi air. Nggak apa-apa nggak dihilangkan. Termasuk kutek yang berasal dari cat yang mana itu nggak menghalangi air itu nggak masalah. Kecuali kalau dari kutek yang itu berwujud ada apa timbul gitu ya, timbul dan menghalangi air maka wajib dihilangkan sebelum wudhu. Atau kayak tinta bolpen ya Ustaz ya. Tinta Pulpen itu juga bolpen. pulpen nggak menghalangi air insya Allah. Pulpen itu juga sama tidak menghalangi air karena dia hanya coretan saja, bekas saja, tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak ada timbulnya sama sekali. Beda kalau cat air, bukan cat air, cat ya, cat ataupun lem, itu menghalangi. Baik Ustaz. Cukup mungkin nanti kita lanjutkan lagi teman-teman insya Allah pada sesi kedua fikih salat ya Ustaz ya. Insya Allah, Ustaz. Bersama Ustaz Fandi di malam hari jam 8 kira-kira teman-teman ya. Kita tutup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fiik.